Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Korban eksploitasi. Ibaratnya, apa yang cinta lakukan serba salah. Karena jangankan air mata yang membasahi luka di wajahnya, bernafas saja dan membuat wajahnya bergerak berlebihan, itu mirip tanah di musim kemarau yang retak. Operasi plastik saja enggak separah ini. Operasi plastik saja enggak sesakit ini. Dan operasi plastik pun hasilnya lebih baik, bukan begini yang memang rusak. Cinta makin terseduh-seduh dan memang tak bisa mengakhirinya. Meski setiap tetes air matanya membuat perih di luka yang terkena terasa makin menyiksa. Hingga akhirnya kedatangan seorang perawat yang hendak mengontrol keadaan cinta, membuat kehancuran seorang cinta, akibat keadaannya, khususnya keadaan wajahnya, benar-benar sempurna. Tak pernah cinta berpikir dirinya akan seperti sekarang. Wajah cantiknya kini lebih mirip topeng Halloween. Wajahnya tak lebih baik dari wajah hantu buruk rupa. Biar kaca kecil milik sang perawat dan cinta pinjam berakhir pecah setelah lepas dari kedua tangan cinta yang terus gemetaran. Ini pasti ada yang salah. Ini pasti bukan aku. Batin cinta yang mendadak tak bisa membedakan antara kenyataan maupun halusinasi. Ia bahkan jadi tidak bisa mengenali wajahnya sendiri. Wajahnya benar-benar jadi aneh, asing, seolah memang itu wajah orang lain. Karena kini suara tanpa penampakan dari orang-orang yang sempat mengancamnya, menganggap bahwa apa yang ia lakukan kepada Nina merupakan kejahatan HAM. Juga usulan mereka agar cinta menyerahkan diri ke polisi agar hukuman yang cinta dapat jauh lebih ringan. Silih berganti menggema. Kehidupan cinta mendadak hening dan hanya suara itu yang terus menjelma menjadi kidung mengerikan. Tentunya cinta belum lupa dan sepertinya tidak akan pernah lupa pada beberapa ucapannya dengan Nina. Ucapan yang juga perlahan berputar di ingatannya lengkap dengan kejadian yang sesungguhnya. Aku tidak butuh permintaan maaf dari siapapun, karena satu-satunya orang yang wajib minta maaf memang hanya cinta. Itu saja, aku tidak yakin bisa sepenuhnya memaafkannya. Apalagi sampai detik ini, cinta masih belum mau mengakui bahwa apa yang dia lakukan salah. Itu yang Nina katakan ketika cinta tetap tidak merasa bersalah, apalagi mau meminta maaf. Padahal semua orang di Cilacap di rumah orang tua Akala, termasuk itu Calvin yang langsung jauh-jauh datang dari Jakarta, sudah berulang kali meminta maaf kepada Nina. Terlebih, Nina memang korban eksploitasi anak oleh orang tua tirinya. Sebelum Nina malah dinikahkan paksa dengan Reno yang malah menjualnya kepada cinta. Nina bahkan sempat disekap dan menjadi korban pelecehan seksual ayah tirinya selama 2 bulan hingga Nina hamil. Malahan ketika Nina dioperasi wajahnya, wanita itu tengah hamil dan berakhir keguguran. Dan cinta mengetahui semua itu, tapi cinta tak mau ambil pusing lantaran cinta merasa tidak bersalah. Hanya karena cinta sudah membayar membeli Nina. Lihat. Dia masih terlihat seperti enggak merasa bersalah. Padahal orang lain sibuk meminta maaf untuk kesalahannya. Ucap Nina merasa tak habis pikir. Saat itu Nina yang terlihat sangat menyedihkan karena wajahnya penuh luka, berangsur menggeleng dan air matanya menjadi berjatuhan. Beneran capek berurusan dengan orang seperti kamu. Tapi orang seperti kamu wajib dihukum. Hukum saja, itulah yang akhirnya cinta katakan dengan lantang sekaligus marah. Cinta beratap menantang kepada Nina. Hukum aku, wahai wanita yang merasa paling jadi korban. Mengingat itu, cinta hanya bisa menangis. Perawat yang ada di sana berusaha menenangkan. Dan cinta segera meminta bantuan kepada perawat tersebut untuk menghubungi nomor ponsel Calvin.
Namun sebanyak apapun Cinta mencoba, nomor ponsel Calvin tetap tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak aktif. Di saat seperti ini dan aku beneran butuh, kalian justru menjauh. Sedih Cinta menatap miris perawat yang masih memegang ponsel menggunakan kedua tangan. Sejak rasa sayang itu hadir dan makin lama makin besar hingga melahirkan sebuah rasa cinta yang tak bisa Helios kontrol, Helios memang selalu membuat Cole berada di sebelah kirinya. Termasuk ketika mereka sedang tidur layaknya sekarang. Tentu alasan Helios melakukannya agar mata kiri Helios bisa melihat Cole khususnya wajah cantik istrinya itu dengan leluasa. Cole, setelah operasi wajahku selesai, aku juga akan menjalani operasi mata kananku. Aku akan pergi ke tempat manapun yang sanggup melakukannya, agar kedua mataku bisa melihat kamu dengan sempurna. Batin Helios yang kemudian menempelkan hidung mereka. Helios pikir, Cole menangis karena mengigau. Namun ternyata sang istri flu dan hidungnya mampet hingga wanitanya itu sulit bernapas. Mas, Cole yang terbangun memang tak segan manja kepada Helios. Ini efek makan es krim kemarin, langsung pilek, lirih Helios heran, tapi adanya memang begitu. Di balik keceriaan Cole, sebenarnya wanita itu memiliki kesehatan yang ringkih. Cole kembali mengangguk ketika Helios menawarinya minyak angin yang kemudian pria itu pijatkan di hidung dan sekitarnya. Termasuk tenggorokan, dada dan juga punggung juga turut Helios baluri menggunakan minyak angin guna mengurangi efek pilek yang Cole alami. Selesai dibaluri minyak angin, Cole segera tidur di pangkuan Helios. Helios yang awalnya baru meletakkan minyak anginnya ke nakas langsung terusik. Helios menatap tak tega wajah Cole yang akan mirip bayi teraniaya, hanya karena istrinya itu sedang pilek. Padahal, pilek yang Cole alami masih terbilang ringan. Helios meraih ponselnya yang ada di nakas sebelah minyak angin berada. Ia memastikan waktu dan mendapati waktu kini yang ternyata sudah pukul 3:30 pagi. Bertanda, sebentar lagi mereka harus siap ke bandara. Jangan sakit ya, sebentar lagi kan kita penerbangan, bisik Helios sambil meletakkan kembali ponselnya ke nakas. Aku cuma lagi manja dikit kok, Mas. Abis alarm bunyi pasti langsung balik jadi singa kelaparan lagi, rengek Cole di tengah kedua matanya yang tetap terpejam. Ia masih meringkuk di pangkuan Helios, dan buru memeluk tengkuk pria itu, ketika Helios sengaja memeluknya. Sepertinya AC-nya terlalu dingin. Ujar Helios segera meraih remote AC dari wadah dan ada persis di belakang kepalanya. Yang penting hati Mas nggak dingin lagi, rengek Cole masih menjadi bayi untuk Helios. Paling bisa, lirih Helios mencibir tapi ia melakukannya karena terlalu gemas kepada Cole. Kebersamaan mereka sudah langsung hening. Karena selain Cole yang tak menjawab dan tampaknya ketiduran dalam dekapan Helios, Helios juga langsung diam. Helios terlalu bingung bagaimana caranya mengabarkan kepada Cole,
mengenai dirinya yang ingin kembali menjalani rutinitas mereka sebagai suami istri. Terlebih selain malam ini saja mereka sudah melakukannya 2 kali, tampaknya Cole juga sudah kelelahan. "Cole, kamu beneran tidur?" lirih Helios bisik tanpa berani menatap wajah Cole. Ia sengaja menjaga suaranya, seolah apa yang akan ia sampaikan memang rahasia dan di sana ada orang lain selain mereka. Setelah Cole bergumam dan Helios sadar itu merupakan balasan untuknya, Helios kembali berbisik, "1 jam lagi aku bangunin, ya." "Alarmku bunyinya 1,5 jam lagi, Mas. Mas tidur saja," balas Cole masih nyaman memejamkan kedua matanya, hingga ia tidak tahu, sang suami sudah gelisah mirip ayam betina akan bertelur. "Nah makanya, 1/2 jam cukup, abis itu kita langsung mandi dan siap sarapan bareng papa mamah kamu." Helios masih usaha dan memang terlalu gengsi. Padahal cukup jujur, otomatis ia juga tak segelisah kini. Karena tidak paham, Cole sengaja membuka matanya kemudian menatap Helios yang langsung agak mengungkungnya. "Aku nggak ngerti maksudnya, Mas ngomong apa sih?" Ia beranjak duduk kemudian mengambil minum di nakas sebelahnya. Melihat punggungnya yang hanya tertutup gaun malam super transparan, itu beneran godaan. Apalagi kalau sudah balik badan. Batin Helios dan berangsur duduk untuk menerima segelas air minum pemberian Cole. Helios baru akan menenggak minumannya ketika Cole bersiap untuk kembali berbaring. Ia sengaja menggunakan tangan kanannya yang sudah bisa bergerak cukup leluasa untuk mendekap pinggang Cole. Dekapan yang Helios lakukan refleks dan itu memang sangat erat. Buktinya, tubuh mereka nyaris menempel. "Jangan tidur dulu, aku mau lagian kalau kita sampai Korea Selatan. Kita bakalan jarang melakukannya, ditambah lagi aku operasi wajah dan otomatis nggak bisa leluasa." Bisik Helios masih sangat gengsi. Ia bahkan sama sekali tidak berani melirik Cole yang detik itu juga langsung menengadah hanya untuk menatapnya. "Mas haus banget, mau nambah lagi?" Terus mengenai operasi, "Mas jangan khawatir, setahu aku, orang abis operasi masih bisa minum bebas." "Minum air putih tapi ya. Malahan dokter memang menganjurkan kita buat banyak minum air putih," balas Cole meyakinkan. Namun, tanggapan Helios yang malah kebingungan, membuatnya yakin, bukan jawaban itu yang Helios inginkan. "Aku salah, yah, Mas," kali ini Cole berbisik, tapi Helios buru mengangguk, kemudian menenggak tuntas 1 gelas air putihnya. Helios yang melakukan itu tanpa sedikit pun meliriknya, juga langsung meletakkan gelasnya di nakas sendiri. Cole masih terdiam bingung ketika Helios juga langsung buru mendudukannya di pangkuan pria itu. Ia yang mulai paham apa yang Helios inginkan, nyaris tertawa. Namun melihat Helios yang sudah langsung merapatkan jarak wajah mereka, ia berusaha untuk langsung serius, meski sebenarnya ia juga masih sangat mengantuk sekaligus lelah.
Aku lagi pilek. Enggak apa, nanti ketularan loh, bisik Cole. Tapi Helios langsung menggeleng. Suaminya itu tampak sangat menginginkannya dan berakhir mengunci bibirnya dengan ciuman lembut yang perlahan menjadi lebih kasar dengan ritme yang juga menjadi cepat. Baru 5 menit berselang, ponsel Cole berdering. Dering telepon masuk yang sampai terulang 4 kali. Helios sampai jengkel kemudian sengaja aktifkan ponsel Cole. Malahan meski ponselnya tak sampai ikut berdering, Helios yang tak mau diganggu juga sengaja mematikan ponselnya. Jam segini telepon, kesal Helios. Memangnya tadi siapa? Tanya Cole antara takut tapi juga penasaran. Tapi dari kemarin memang ada nomor baru berusaha telepon. Adawa juga ngakunya saudara aku ada di rumah sakit karena kecelakaan. Nanti Mas baca ya, jangan marah. Marah apalagi curiga dulu. Cole langsung menghampiri Helios, mencoba kembali membangun kedekatan yang terlanjur disertai kekesalan Helios. Ia kembali mendekap tengkuk Helios dan untungnya pria itu tidak langsung menyingkirkannya. Helios masih mau dan tampaknya tengah mencari solusi untuk keadaan mereka. Nanti ganti nomor lagi saja, ucap Helios. Cole mengangguk, berusaha menenangkan Helios agar pria itu tak cemburu sekaligus curiga dan dampaknya sangat fatal untuknya apalagi hubungan mereka. Iya, aku pun juga enggak nyaman kalau ada nomor asing, sok dekat, terus, menerus telepon dan biasanya awalnya iseng, terus ngajak kenalan. Iya, kalau diabaikan bahkan ditolak, dia udahan. Biasanya terus dilanjut mirip sinetron kejar tayang yang laris. Balas Cole. Namun di tempat berbeda, Cinta yang masih di ruang rawatnya, tengah menatap layar ponsel di tangan kanannya penuh dendam. Enggak Cole, enggak Helios, keduanya sama bajingan. Enggak tahu apa aku butuh bantuan. Andai aku hafal nomor papa mama. Andai aku enggak hanya hafal nomor kalian, kesalnya dalam hati dan lagi terpaksa mengembalikan ponsel milik suster yang ia pinjam tanpa hasil. Bersambung.